El Shinta News and Talk. Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengungkapkan penyebab banjir bandang di Humbang Hasundutan atau Humbahas, curah hujan yang tinggi hingga pendangkalan sungai sehingga tidak mampu menampung dan mengalami luapan dan dinilai sebagai penyebab banjir. Lalu seperti apa penjelasannya? Adakah pengaruh dari pembakaran liar? Bagaimana penanggulangan yang harus dilakukan agar banjir bandang tidak terjadi lagi? Untuk membahas ini kami temui Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Muhammad Safaris Sujaranto. El Shinta News and Talk. Selamat siang Pak Safaris. Ya, selamat siang Mas. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Pak Safaris. Terkait dengan banjir yang terjadi, banyak sekali masyarakat awam yang menilai apa yang menjadi penyebabnya. Apakah ini ada pengaruh dari pembalakan liar? Apakah ada hal yang lain yang mungkin bisa diperjelas ini Pak Safaris? Ya, begini Mas. Saya kan pernah ke sana juga 2 tahun yang lalu juga, tahun yang lalu juga pernah ke sana. Dan itu sebetulnya dia belum ada vegetasinya, malah tanaman-tanamannya udah ada. Itu. Walaupun itu katanya memang itu statusnya kawasan hutan lindung. Statusnya ya, tapi memang tidak ada hutannya. Jadi kalau kita bicara kawasan itu ada statusnya, tapi dia belum ada tegakan hutannya, belum ada. Itu kondisinya ya. Terus kemudian itu di tahun berapa itu Pak Safaris? Mohon maaf. Di tahun berapa itu Pak Safaris? Apanya? Pada saat Pak Safaris melihat itu tidak ada hutan dan sebagainya. Apakah sampai sekarang artinya itu sudah cukup lama belum? Tahun 2021 ke sana, 2022 ke sana. Baru Pak. Ya, baru berarti Pak. Betul. Iya, jadi kan ini kalau kita bicara hutan berarti tidak ada riwayat tegakan hutan di sana kan ya Mas ya. Kan gitu. Iya. Nah, itu. Nah, terus kemudian ini bicara masalah tadi, pertanyaan mengenai pembalakan liar tadi itu. Kemudian yang keduanya menjawab masalah penyebab banjirnya. Dan gitu kan, yang penting kan kita mengidentifikasi, kemudian kita menentukan solusi permanennya, kan begitu. Karena apa? Karena kalau kita ngomong solusi-solusi, tapi kita identifikasi penyebabnya jadi lucu juga, kan gitu kan? Ya itu. Itu visinya terjal, lerengnya. Lereng terjal, jadi kalau kita bicara kemiringan lereng itu dia di atas 100% dia. Jadi lebih dari 60-70 derajat gitu. Jadi amat sangat terjal. Kemudian di situ alur sungai kecil, alur sungai kecil. Nah, hujannya yang terjadi ya lumayan tinggi ya, sekitar 40 sampai 50 mm per hari waktu itu saya cek itu. Terus kemudian dia menyebabkan debit limpasan itu sekitar 40-an meter kubik per detik. Nah, sementara kapasitas tampung dari alur sungai tadi cuma 20-an. 2 kali lipat Mas, gitu Mas. Jadi kan pasti kan meluap kan gitu. Nah, kemudian di situ juga banyak sekali material-material batuan. Batuan itu gravel sebutnya itu ya. Itu ternyata berada pada di atas. Jadi material induknya itu berupa batu lempung. Batu lempung itu claystone gitu ya. Yaitu gampang lapuk, dia tipis-tipis gitu, lepas-lepas gitu. Jadi gampang runtuh. Jadi sebetulnya tidak ada hujan pun dia banyak sekali terjadi longsor di sana. Tapi kalau Mas Ari ke sana pada musim kering pun ya, musim kemarau, turun saja ke arah Simangulampi itu. Dari si Borong-Borong itu bandara terus ke arah Simangulampi turun itu banyak sekali longsor-longsor walaupun tidak ada hujan. Nah, apalagi dengan adanya hujan ya semakin besar peluangnya terjadi longsor tadi. Kan gitu. Nah, kemudian karena lerengnya begitu terjal sehingga kekuatan aliran jadi besar sekali kan gitu. Dan menjadi parah sebetulnya. Mohon maaf ini ya jadi sedikit mengevaluasi begitu ya mengenai pemilihan lokasi bermukim, lokasi beraktivitas. Jadi permukiman di situ itu di tekuk lereng begitu. Jadi dia jadi pasti akan terdampak gitu. Ya itu Mas, dan jadi fatal. Kenapa? Karena ya banyak sekali konsentrasi permukiman di situ dan aktivitas pertanian juga di situ. Ya ini pelajaran bagi kita semua sebetulnya. Karena misalnya di sisi lain, di sisi lain kalau kita melihat pandangan mata saya sudah tidak aman kondisi wilayah tersebut Pak Safaris ya? Enggak Mas. Jadi kalau kita ke sana itu kayak savana begitu, tapi di lereng yang sangat terjal. Savana tahu ya, pasang rumput begitu. Iya. Nah, dan dia
volume tanahnya tipis sekali. Jadi kalau misalnya ada hujan pun nggak banyak yang meresap, tipis sekali tanahnya. Nah itu jadi banyak. Ya ini kita harus memahami di situ memang kondisinya seperti itu. Kalau view-nya indah gitu. Tapi ya memang di situ kalau ada flash-flood banjir bandang dia akan amat sangat berisiko gitu Mas. Iya. Artinya juga hal itu sudah terlihat jelas bahwa wilayah tersebut juga dianggap tidak aman bagi masyarakat yang tinggal di lokasi. Namun artinya masih ada masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut. Lalu apa solusi yang mungkin bisa dilakukan secepat ini, Pak Safaris, agar ini tidak terulang hal ini? Oke. Yang pertama yang jelas sekarang kita pembersihan alur sungai. Jangan sampai ada tumpukan. Kan salah satu penyebab yang banyak meninggal juga karena lihat aja kan banyak sekali batuan kan ya di situ ya. Dan kalau tadi terkait isu logging nggak ada bekas kayu di situ. Nah itu banyak batuan. Jadi kalau batuan itu kita ke bawah kan ya hantam apapun itu kita bersihkan. Keduanya sebetulnya kita mulai merelokasi sebetulnya, mencari lokasi-lokasi yang tidak dekat dengan alur. Jadi kan alur sungai itu ada hulu sampai dengan hilirnya ya, kan ke arah Danau Toba itu. Nah itu kita cari yang agak jauh dari alur sehingga jika ada luapan dia akan terbebas dari pengaruh itu. Selanjutnya sebenarnya juga ada di hulunya di atas itu kita mulai bikin kegiatan konservasi tanah dan air gitu. Jadi kita bikin teras kering, kemudian kita juga bikin gali plak itu penangkap sedimen. Karena tadi saya sampaikan juga alurnya kecil. Kan dulu pernah terjadi erosi sedikit gitu kan Mas ya, terakumulasi. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pendangkalan juga. Kalau pendangkalan berarti kan kapasitas tampung sungai juga berkurang juga, kecil juga kan. Pada saat hujan besar, debit tinggi, ya dia meluap. Nah kayak itu sebetulnya. Ini harus kita perhatikan. Baik, untuk bisa mengerjakan hal itu butuh waktu berapa lama Pak kalau kita melihat dengan situasi kondisi yang ada di sana? Kalau ini bisa cepat, kalau sekarang masih masa tanggap darurat ya. Jadi sekarang masih pencarian korban dan sebagainya. Nanti setelah ada tanggap darurat selesai, nanti mulai rekonstruksi. Nah ini mulai kita bersihkan alur-alur sungai yang ada. Kemudian juga kita mulai desain untuk rancangan untuk bangunan konservasi tanah dan air skala kecil yang di atas itu tadi. Kemudian juga kita mulai pikirkan tadi relokasi yang agak jauh ya dari muara-muara sungai, alur sungai tadi begitu, agar jika terjadi luapan mereka tidak terdampak lagi gitu. Ya relokasi itu harus mau tak mau harus dilakukan gitu ya, karena memang konfigurasi topografisnya terus kondisi medannya seperti itu Mas, harus dipikirkan lah itu. Ya. Baik. Itu sebenarnya yang menjadi tanggung jawab dari wilayah tersebut siapa Pak? Yang mungkin artinya kan hal itu sudah dianggap tidak aman, namun juga nyatanya masih saja ada pemukiman warga yang dianggap mungkin mengkhawatirkan jika hal-hal seperti ini terjadi kembali. Saya pikir mungkin ini harus menjadi perhatian kita semua dalam konteks begini misalnya. Kan misalnya kita tahu bahwa kenapa mereka bermukim di situ gitu, karena mereka mungkin dekat dengan lokasi mata pencarian dan sebagainya. Nah artinya kembali lagi kita tidak berpikirkan pengembangan sentra-sentra ekonomi atau aktivitas manusia itu yang agak sedikit menjauh dari lokasi tersebut. Nah, kemudian kembali ke tata ruang. Jadi kan akhirnya kan kalau kita bicara tata ruang kan multisektor ya Mas ya. Ada kegiatan pertanian, ada kegiatan kehutanan, kegiatan KPU-an, ada kegiatan macam-macam. Jadi saya kira itu harus terintegrasi. Makanya sebetulnya yang menjadi krusial adalah bagaimana kita implementasi tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Itu yang paling penting menurut saya. Ini PR kita bersama semuanya gitu. Ya, termasuk juga tadi yang dianggap hutan lindung namun tidak ada hutannya di sana, ini yang juga menjadi sebuah pertanyaan besar Pak Safaris ya. Oke, iya itu status Mas. Jadi gini, pada saat Kementerian Kehutanan, Departemen Kehutanan menentukan status kawasan hutan itu ada lereng tanah yang intensitas hujan. Nah itu ditetapkan dia sebagai kawasan hutan, tapi belum berhutan. Seharusnya dia memang berhutan gitu. Jadi tapi itu belum terbentuk ekosistem untuk hutannya. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan. Nah, volume tanahnya masih tipis, batuannya masih mudah lapuk. Jadi sebetulnya itu kalau umur geologinya kan umur geologi muda di Simangulambe tadi. Jadi istilah saya sampaikan bahwa ekosistem hutannya belum terbentuk. Gitu. Jadi
belum bisa jadi hutan. Tapi dari segi kriteria seharusnya dia fungsinya fungsi hutan untuk ini ya perlindungan kehidupan kita di bawah. Kira-kira itu, Mas. Ya. Tapi itu sangat dibutuhkan artinya Pak ya. Jika memang nanti digalakkan kembali untuk menanam pohon dan sebagainya, maka bisa itu Pak Safari. Oh, bisa. Sebetulnya makanya kalau ada program jangka panjang, tadi saya baru program jangka pendek ya tadi ya. Yang tadi jangka panjang nanti kita bisa mulai tanam-tanaman yang mengikat tanah gitu ya. Bisa dimulai, kan masih tipis tanahnya, misalnya dengan tanaman kaliandra untuk membentuk ekosistem. Kemudian mulai tanaman-tanaman kayu-kayuan. Maksudnya kayu-kayuan itu multi vegetation, itu bisa buah-buahnya juga bisa. Yang berupa kayu kan, ya itu kan karena ada mangga yang manis itu, kecil itu bagus itu. Nah itu mangga. Kemudian saya juga lihat di sana apokat juga bagus di sana. Lah itu. Nah, tapi itu memang dulu belum tumbuh. Ini bisa kita mulai rintis nanti setelah penanganan jangka menengah dan jangka panjang itu tadi. Gitu, Mas. Ya, artinya ini menjadi salah satu solusi yang bisa langsung dieksekusi dalam pelaksanaan nanti agar kiranya juga wilayah tersebut dianggap lebih aman dan asri gitu Pak ya. Iya betul. Sebetulnya dekat situ Mas, di dekat situ, nggak jauh dari lokasi itu. Tahun 2022 awal kalau nggak salah ada agenda penanaman Bapak Presiden di sana sudah bagus tanamannya. Ada percontohan yang bisa kita lihat di sana untuk menangani longsor, banjir gitu. Sudah ada. Dekat itu nggak jauh. Dan satu segmen itu dekat-dekat lokasi tersebut. Di desa Simangkulambe juga. Iya. Ya, itu mungkin menjadi salah satu solusi yang harapan kita nanti bisa segera dieksekusi dalam pelaksanaannya agar peristiwa yang sama tidak terjadi di kemudian hari Pak ya. Karena yang menjadi perhatian kita adalah masyarakat dan nyawa manusia ini Pak Safaris ya. Terima kasih Pak Safaris sudah bersama Elsita Pak pada siang hari ini Pak. Terima kasih sama-sama Mas. Ya, terima kasih. Baik, selamat siang Pak. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Baik, pendengar ya, demikian tadi narasumber kami Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Bapak Muhammad Safaris Sudarayanto yang sudah menyempatkan waktunya di tengah perjalanannya ya. Kami juga terima kasih bagi Anda sudah menyimak perbincangan kami pada siang hari ini. Elsita News and Talk.